mengkornetkan daging kurban atau mengawetkan daging kurban menjadi kornet. Sementara hadis Nabi bersabda, siapa di antara kalian berkurban, maka janganlah ada daging kurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga. Hadis riwayat Bukhari. Sementara kalau di kornet itu bisa sampai 3 tahun. Pertanyaan seperti ini berangkat dari sebuah hadis yang sahih di mana Nabi melarang menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Lengkap teks hadis itu sebagai berikut: man dhahha minkum fala yudhbihanna ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu syai'an. Siapa di antara kalian berkorban, maka janganlah ada daging kurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak mau memakan daging hewan kurban bila sudah disimpan selama 3 hari. Dari Salim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah melarang kamu memakan daging hewan udhiyah yang sudah 3 hari. Salim berkata bahwa Ibnu Umar tidak memakan daging hewan udhiyah yang sudah 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas apa benar bahwa daging hewan kurban harus dihabiskan dalam 3 hari itu dan tidak boleh diawetkan atau disimpan dalam waktu yang lama? Jawaban atas pertanyaan ini mudah saja, bahwa larangan itu sifatnya sementara saja. Dan kemudian larangan itu pun dihapus. Perlu diketahui bahwa sama sekali tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama atas dihapuskannya larangan ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istizkar nomor 1. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengutip penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa kemungkinan Ibnu Umar belum menerima hadis yang menasakh larangan itu. Dihapusnya larangan ini termasuk jenis nasakh atas sebagian hukum yang pernah disyariatkan, sebagaimana dihapuskannya larangan untuk berziarah kubur. Memang kalau membaca potongan hadis di atas, seolah-olah kita dilarang untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tetapi kalau kita lebih teliti, sebenarnya hadis di atas masih ada lanjutannya yang tentunya tidak boleh dipahami sepotong-sepotong. Ketika datang tahun berikutnya, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu? Maka beliau menjawab, adapun sekarang makanlah sebagian lagi berikan kepada orang lain, dan sebagian lagi simpanlah. Pada tahun lalu masyarakat sedang mengalami pacaklik sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Tirmizi juga di hadis yang lain, dulu aku melarang kalian dari menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari agar orang yang memiliki kecukupan memberi keluasan kepada orang yang tidak memiliki kecukupan. Namun sekarang makanlah semau kalian, berilah makan dan simpanlah. Jadi semakin jelas bahwa illat kenapa Nabi pada tahun sebelumnya melarang umat Islam menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Ternyata saat itu terjadi pacaklik dan kelaparan di mana-mana. Beliau ingin para sahabat berbagi daging itu dengan orang-orang, maka beliau melarang mereka menyimpan daging. Maksudnya agar daging itu segera didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Tetapi ketika tahun berikutnya mereka menyimpan daging lebih dari 3 hari, Rasul membolehkannya karena tidak ada pacaklik yang mengharuskan mereka membagi daging. Daging hewan kurban hukumnya boleh dimakan kapan saja selagi masih sehat untuk dimakan. Sekarang di masa modern ini, sebagian umat Islam sudah ada yang mengkalengkan daging kurban ini sehingga bisa bertahan dengan aman sampai 3 tahun lamanya. Dan karena sudah dikalengkan, mudah sekali untuk mendistribusikannya kemanapun di dunia ini, khususnya buat membantu saudara kita yang kelaparan, entah karena perang atau bencana alam.